Pada dekade 1960-an hingga awal 1970-an, Indonesia dan China memiliki tingkat PDB per kapita yang relatif setara. Namun sejak akhir 1970-an, kedua negara menempuh jalur pembangunan ekonomi yang berbeda. Pada tahun 1978, China memulai reformasi ekonomi besar-besaran di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Reformasi ini mencakup dekolektivisasi sektor pertanian, pembukaan investasi asing, dan pemberian izin bagi wirausaha swasta. Langkah-langkah ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan PDB per kapita China meningkat 32 kali lipat antara tahun 1980 hingga 2012. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara tahun 1965 dan 1997 dengan rata-rata pertumbuhan hampir 7% per tahun. Namun krisis finansial Asia pada tahun 97 sampai 98 menghantam Indonesia dengan keras, menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam dan memperlambat laju pertumbuhan. Pada tahun 2023, PDB per kapita China mencapai $12.175, sementara Indonesia hanya sepertiganya, yaitu $4.192. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana China berhasil melampaui Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi sejak akhir 1970-an. Mungkin kita hanya tahu Xi Jinping, pemimpin tertinggi China, saat ini adalah orang yang paling berjasa membuat China menjadi negara adikuasa. Namun revolusi China sebenarnya terjadi pada era Deng Xiaoping, di mana banyak sekali kebijakan yang dianggap sangat radikal dan bertentangan dengan ideologi Partai Komunis, akan tetapi justru membuat negara China meningkat pesat secara ekonomi. Lantas bagaimana sepak terjang China di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping yang kemudian membuat China yang sebelumnya adalah negara selevel Indonesia menjadi negara adidaya? Simak baik-baik video ini. Deng Xiaoping lahir dalam keluarga kelas menengah di Desa Paifang, Kabupaten Guang'an, Provinsi Sichuan, China, pada 22 Agustus 1904. Ayahnya, Deng Wenming, adalah seorang tuan tanah terpelajar yang memiliki pandangan progresif dan mendukung pendidikan anak-anaknya. Ia mendorong Deng Xiaoping untuk belajar di luar negeri demi mendapatkan ilmu yang lebih maju. Deng Xiaoping tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan kerja keras. Pada usia 16 tahun, ia berangkat ke Perancis melalui program kerja studi. Setelah meninggalkan Perancis, Deng Xiaoping sempat tinggal di Uni Soviet untuk mengikuti pelatihan ideologi di Moscow Sun Yat-sen University, sebuah institusi yang melatih kader-kader revolusi dari berbagai negara. Namun tak lama kemudian, ia dipanggil kembali ke China pada 1926 oleh Partai Komunis China, PKC, yang saat itu masih bekerja sama dengan Kuomintang, KMT. Deng Xiaoping memainkan peran penting dalam beberapa kampanye militer yang berkontribusi pada kemenangan PKC. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Cina, dan Deng Xiaoping mendapatkan jabatan penting di pemerintahan baru. Pasca kemenangan komunis, Deng Xiaoping menempati beberapa posisi strategis dalam pemerintahan, antara lain Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina, Menteri Keuangan dan Pembangunan Ekonomi. Deng Xiaoping menjadi salah satu arsitek utama kebijakan ekonomi Cina. Namun kebijakannya mulai bertentangan dengan Mao Zedong, terutama setelah kegagalan program Great Leap Forward yang menyebabkan kelaparan besar. Ketegangan ini akhirnya membuat Deng Xiaoping disingkirkan selama revolusi kebudayaan. Pada tahun 1967, Deng Xiaoping dicopot dari semua jabatannya dan dipaksa untuk melakukan kritik diri secara terbuka. Namun tidak seperti Liu Shaoqi
yang akhirnya dipenjara dan meninggal dalam kondisi mengenaskan, Deng Xiaoping tidak dieksekusi atau dipenjara, tetapi dikirim ke kamp kerja paksa di pedesaan. Selama masa pengasingannya, Deng Xiaoping dan keluarganya dikirim ke sebuah pabrik traktor di Jiangxi. Ia dipaksa melakukan kerja kasar dan menjalani pendidikan ulang oleh rezim Mao. Deng Xiaoping menghabiskan waktu ini dengan merefleksikan kebijakan-kebijakan masa lalunya dan merancang strategi untuk kembali ke politik. Pada awal 1970-an, Mao mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin radikal seperti Jiang Qing, istri Mao dan bagian dari kelompok 4, faksi garis keras revolusi kebudayaan. Perdana Menteri Cina saat itu, Zhou Enlai, yang lebih moderat, berusaha membawa Deng Xiaoping kembali ke politik. Pada 1973, atas rekomendasi Zhou Enlai, Mao mengizinkan Deng Xiaoping kembali ke posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai wakil Perdana Menteri. Deng Xiaoping mulai bekerja sama dengan Zhou untuk memulihkan ekonomi Cina yang telah hancur akibat kebijakan radikal revolusi kebudayaan. Namun ketika Zhou Enlai meninggal pada awal 1976, kelompok garis keras Maois sekali lagi menyerang Deng Xiaoping, menuduhnya sebagai dalang di balik insiden Tiananmen 1976, protes publik yang terjadi untuk mengenang Zhou. Deng Xiaoping kembali disingkirkan dari jabatannya pada tahun yang sama. Ketika Mao Zedong meninggal pada September 1976, kekuasaan jatuh ke tangan Hua Guofeng yang awalnya tampak sebagai penerus resmi Mao. Namun dalam waktu singkat, Deng Xiaoping berhasil merebut kembali posisinya dengan menggalang dukungan di dalam partai dan militer. Pada 1978, Deng Xiaoping akhirnya menjadi pemimpin tertinggi Cina. Pada awal kepemimpinannya, Deng Xiaoping memutuskan untuk membuka pintu Tiongkok kepada dunia luar setelah dekade penuh kekacauan di era Mao Zedong. Fokus Deng Xiaoping adalah reformasi internal, terutama sektor ekonomi, dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Sementara itu, di sektor pertanian sebelumnya, di bawah Mao, pertanian dijalankan kolektif lewat komuni rakyat yang tidak efisien. Deng Xiaoping mengubah sistem itu. Di eranya petani diberi hak mengelola tanah secara individu melalui kontrak. Mereka bebas menjual hasil panen setelah memenuhi kewajiban produksi kepada negara. Hasilnya, produktivitas melonjak dan rakyat di pedesaan keluar dari kemiskinan ekstrem. Setelah Deng Xiaoping mulai membuka ekonomi Cina dengan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, negara mengalami perubahan besar. Masyarakat tiba-tiba dihadapkan pada transisi dari sistem komunis ketat ke model ekonomi pasar yang lebih bebas. Akibatnya kesenjangan sosial meningkat. Kejahatan mulai merebak, termasuk perampokan, pembunuhan, penyelundupan, korupsi, dan kejahatan ekonomi lainnya. Deng Xiaoping percaya bahwa jika tidak segera dikendalikan, kejahatan dan ketidakstabilan ini bisa mengancam legitimasi Partai Komunis. Maka, diluncurkanlah Strike Hard Campaign pada tahun 1983. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kejahatan dan kriminalitas berat yang meningkat pesat, menunjukkan ketegasan pemerintah kepada rakyat bahwa keamanan dan stabilitas adalah prioritas utama. Mengendalikan penyebaran korupsi, terutama di kalangan pejabat partai. Dengan program Strike Hard Campaign, tersangka kriminal diadili dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan hari atau minggu setelah ditangkap. Banyak pelaku kejahatan dijatuhi hukuman mati, bahkan untuk kejahatan non-kekerasan seperti korupsi dan penipuan ekonomi. Eksekusi dilakukan segera setelah vonis dijatuhkan, seringkali dalam jumlah besar. Eksekusi banyak dilakukan secara terbuka di depan umum, tujuannya untuk memberikan efek jera. Penjahat diarak dengan tangan terikat, memakai papan berisi nama dan kejahatan mereka sebelum dieksekusi. Awalnya fokus pada kejahatan kekerasan,
perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Tapi kemudian melebar ke kejahatan ekonomi, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya. Diperkirakan puluhan ribu orang dieksekusi dalam kampanye ini, meskipun data pastinya dirahasiakan. Kampanye ini terbukti dapat menurunkan angka kriminalitas secara drastis dalam waktu singkat. Eksekusi massal menciptakan ketakutan di masyarakat. Banyak orang memilih tidak terlibat kejahatan karena trauma menyaksikan langsung bagaimana negara menegakkan hukuman. Bahkan di beberapa daerah, setelah eksekusi massal, keluarga korban harus membayar biaya peluru yang digunakan untuk menembak anggota keluarganya. Ini fakta yang banyak dilaporkan dari Tiongkok era 80-an dan 90-an. Eksekusi massal di era Deng Xiaoping menjadi simbol bagaimana Tiongkok pada waktu itu mengutamakan ketertiban dan stabilitas di atas segalanya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip keadilan dan HAM. Beberapa orang, terutama warga pedesaan atau kota kecil, mendukung kebijakan keras itu. Mereka merasa kriminalitas benar-benar turun drastis, dan hidup mereka jadi lebih aman. Dulu, banyak desa dilanda perampokan, pembunuhan, dan kejahatan jalanan. Setelah kampanye Strike Hard, tindakan kriminal tersebut nyaris hilang. Deng Xiaoping dikenal sebagai arsitek modernisasi ekonomi Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok bertransformasi dari negara agraris miskin dan tertutup menjadi raksasa ekonomi dunia. Deng Xiaoping sering disebut sebagai Bapak Reformasi Ekonomi Cina. Karena langkah-langkah radikal yang ia ambil, tapi tetap menjaga kontrol politik Partai Komunis. Di era Deng Xiaoping, Cina bukan lagi ekonomi tertutup, namun menjadi pemain besar di perdagangan dunia. Daya saing produksi Deng Xiaoping adalah arsitek utama kebangkitan ekonomi Cina. Setelah menjadi pemimpin tertinggi Cina pada akhir 1978, ia meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang mengubah negara itu dari ekonomi terencana sosialis ketat menjadi ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Keberhasilannya dalam membawa Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia didasarkan pada beberapa kebijakan kunci. Reformasi pertanian dan dekolektivisasi. Sebelum reformasi, pertanian Cina dikelola secara kolektif oleh negara, yang menyebabkan produktivitas rendah dan kelangkaan pangan. Deng Xiaoping mengizinkan sistem Household Responsibility System, di mana petani dapat mengelola lahan mereka sendiri dan menjual hasil panen setelah memenuhi kuota negara. Hasilnya, produksi pertanian meningkat pesat, kelangkaan pangan berkurang, dan kesejahteraan petani membaik. Deng Xiaoping menyadari bahwa Cina membutuhkan modal dan teknologi dari luar negeri untuk berkembang. Oleh karena itu, ia membuka zona ekonomi khusus (SSC) di kota-kota seperti Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan Shantou. Zona ini menarik investasi asing dengan pajak yang lebih rendah, insentif bisnis, dan aturan yang lebih fleksibel. Shenzhen, yang sebelumnya hanya kota nelayan kecil, berkembang menjadi pusat industri global. Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi dan keterbukaan dengan memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Ia mengizinkan pembentukan bisnis swasta kecil dan menengah, serta memperlonggar kontrol pemerintah atas harga dan produksi. Dengan kebijakan ini, Cina mulai beralih dari ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara menuju model ekonomi campuran yang lebih dinamis. Di bawah kepemimpinan Deng, Cina mulai membangun jaringan infrastruktur besar seperti jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan industri. Investasi dalam infrastruktur ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat dalam dekade berikutnya. Deng Xiaoping menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi teknologi. Ia mengirim ribuan mahasiswa Cina ke luar negeri untuk belajar di universitas terbaik dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Teknologi asing juga didorong masuk ke Cina
melalui joint venture dengan perusahaan-perusahaan internasional. Hasil dari reformasi Deng Xiaoping antara lain, pertumbuhan ekonomi Cina melonjak rata-rata 9-10% per tahun selama beberapa dekade setelah reformasi. Jika dibandingkan pada kepemimpinan Mao Zedong, pemimpin Cina sebelumnya, ekonomi Cina hanya tumbuh di kisaran 4%. Di bawah kepemimpinan Deng, ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, menjadikan Cina sebagai negara dengan pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah. Cina berkembang menjadi pusat manufaktur dunia dengan industri seperti elektronik, otomotif, dan tekstil berkembang pesat. Cina akhirnya menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Amerika Serikat. Jadi itu tadi profil singkat dari sosok Deng Xiaoping, tokoh yang mampu merevolusi Cina dari negara berkembang menjadi negara adidaya. Bagaimana menurut Anda, apakah kebijakan Deng Xiaoping yang cenderung otoriter dan bertangan besi cocok untuk diterapkan di negeri kita tercinta ini? Berikan pendapatmu, tulis dalam kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa.